Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argel Nur Aini dari Prodi S1 Gizi 1022221041. Kali ini saya akan membahas tentang hambatan narkoba terhadap ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman suatu negara yang datang baik dari luar maupun dari dalam yang dapat membahayakan integrasi identitas serta keberlangsungan bangsa dan negara. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengistilahkan narkoba adalah nafza, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, yang mempunyai dampak dan efek besar bagi kesehatan mental maupun fisik. Narkoba merupakan salah satu faktor yang dapat mengancam ketahanan nasional. Fenomena narkoba merupakan fenomena yang multidimensi, berkaitan ke seluruh aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, hukum, sosial, maupun ekonomi. Survei nasional pada tahun 2021 mendapati bahwa prevalensi penyalahan gunaan narkoba meningkat menjadi 0,15%. Badan Narkotika Nasional atau BNN mencatat jumlah penyalahkan narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai 48 juta orang pada tahun 2021. Penyalahan narkoba dapat merusak generasi penerus bangsa karena tergerogoti zat adiktif penghancur saraf otak. Nah, ini ada jenis-jenis narkoba. Yang ini adalah sabu-sabu, ini adalah heroin, yang biasanya digunakannya itu dengan suntikan. Ini ada ganja, ini adalah ekstasi, dan ini adalah kokain. Pembahasan. Saat ini Indonesia mengalami krisis multidimensi yang mengancam kestabilan ketahanan nasional. Nah, salah satunya adalah narkoba. Narkotika dikenal jauh lebih berbahaya dibandingkan ancaman terorisme internasional. Nah, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang tinggi dan letak geografis yang menguntungkan. Nah, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, lalu diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, hal ini disebabkan peredaran narkoba ke Indonesia itu jauh lebih mudah. Nah, Indonesia sudah masuk sindikat bandar narkotika dan obat-obatan berbahaya di kelas internasional. Nah, pada saat ini sudah banyak kejadian penyalahan narkoba di Indonesia. Contohnya, seorang siswa yang ada di Lampung, ia itu sekolah menengah pertama umur 17 tahun, diringkus polisi karena ditemukan 13 paket ganja kering yang akan siap diedarkan. Nah, kasus kedua yaitu juga seorang pelajar di Lampung yang harus ujian di dalam sel karena mereka tertangkap sedang memakai ganja di sekitar perbukitan. Perbukitannya itu ada di Tanjung Karang. Nah, mereka itu berasal dari sekolah favorit di Bandar Lampung. Nah, hal ini kasus generasi muda masa kini yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional dengan salah satunya itu adalah mengonsumsi ganja atau menyebarkannya. Nah, ini ada dampak penggunaan narkoba. Dampak penggunaan narkoba itu ada dua, yaitu dampak fisik dan dampak emosional. Nah, dampak fisik sendiri yaitu adalah berat badan menurun drastis, lalu mukanya pucat,
dan mudah terjangkit penyakit. Nah, ini salah satu contohnya. Yang sebelah kiri mukanya masih muda, berat badannya mungkin masih ideal, dan yang sebelah kanan ini berat badannya juga sudah menurun, mukanya sudah pucat. Nah, ini ada dampak emosional. Nah, dampak emosional ini yaitu sangat sensitif, mudah bosan, malas, melupakan tanggung jawab ia, dan suka mencuri. Akibatnya, Indonesia akan dikucilkan oleh pergaulan di lingkup internasional dan mungkin tidak ada lagi negara yang ingin bekerja sama lagi dengan Indonesia karena Indonesia itu ada narkobanya gitu. Nah, solusinya yaitu adalah satu, ditingkatkan kembali kerjasama antara Badan Narkotika Nasional, Kementerian Hukum, HAM, lalu kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat mengenai upaya pemberantasan narkoba di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu penyuluhan yang terus-menerus kepada masyarakat dan generasi muda tentang bahaya dari narkoba dengan cara media cetak maupun terjun langsung ke lapangan untuk penyuluhan, yaitu bisa ke desa-desa, ke sekolah, maupun ke perkantoran juga bisa. Nah, pengawasan dan usaha keras dari pemerintah mengenai praktik pengedaran narkoba baik secara online maupun secara langsung. Nah, diperketatnya hukum bagi pengedar dan mengonsumsi narkoba. Misalkan penjara 20 tahun, 30 tahun, bahkan paling berat itu adalah hukum mati. Lalu yang kelima itu ada tes urin bagi setiap pegawai atau aparat, lalu pelajar, mahasiswa secara rutin supaya tidak ada yang mengonsumsi narkoba. Mungkin bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tetapi dengan cara rutin. Yang enam, perlunya pendidikan dan perhatian dari orang tua untuk anaknya mengenai bahayanya narkoba sejak dini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.